Dosen lektor kepala. 1. Seorang dosen lektor kepala sedang mempertimbangkan untuk melakukan penelitian yang melibatkan subjek manusia. Menurut Kode Etik Dosen Indonesia, langkah kritis apa yang harus diambil sebelum memulai penelitian tersebut? A. Mempublikasikan rencana penelitian di jurnal nasional. B. Mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian. C. Melaporkan rencana penelitian kepada Kementerian Pendidikan. D. Mengumumkan penelitian di media sosial kampus. E. Meminta izin dari pimpinan fakultas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Kode Etik Dosen Indonesia menekankan pentingnya informed consent atau persetujuan dari subjek penelitian sebelum melakukan penelitian yang melibatkan manusia. Hal ini untuk melindungi hak dan keselamatan subjek penelitian. 2. Dr. Amira, seorang dosen lektor kepala, menemukan bahwa salah satu mahasiswanya telah melakukan plagiarisme dalam tugas akhir. Tindakan etis apa yang seharusnya diambil oleh Dr. Amira? A. Langsung memberi nilai E tanpa konfirmasi. B. Mengabaikan temuan tersebut untuk menjaga reputasi kampus. C. Melaporkan mahasiswa tersebut ke polisi. D. Mengkonfrontasi mahasiswa dan memberikan kesempatan klarifikasi. E. Meminta mahasiswa lain untuk menilai kasus tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan etis yang tepat adalah mengkonfrontasi mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan edukasi dalam etika akademik. 3. Dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang tepat bagi seorang dosen lektor kepala? A. Memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa. B. Menjadi konsultan pro bono untuk UKM lokal. C. Mengadakan seminar kesehatan gratis untuk lansia. D. Menulis artikel ilmiah di jurnal internasional. E. Membantu pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menulis artikel ilmiah di jurnal internasional termasuk dalam pilar penelitian, bukan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. 4. Profesor Budi, seorang dosen lektor kepala, ingin mengintegrasikan ketiga pilar Tridharma dalam kegiatannya. Manakah dari berikut ini yang paling mencerminkan integrasi tersebut? A. Mengajar, meneliti, dan mengabdi secara terpisah. B. Melakukan penelitian tindakan kelas dan mempublikasikan hasilnya. C. Mengadakan kuliah umum untuk masyarakat umum. D. Membimbing mahasiswa dalam proyek penelitian yang hasilnya diaplikasikan untuk memecahkan masalah masyarakat. E. Menjadi pembicara di konferensi internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membimbing mahasiswa dalam proyek penelitian yang hasilnya diaplikasikan untuk memecahkan masalah masyarakat mencerminkan integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 5. Dr. Citra, dosen lektor kepala bidang teknologi informasi, menemukan celah keamanan serius dalam sistem pemerintahan elektronik nasional. Tindakan etis apa yang seharusnya dilakukan? A. Mempublikasikan temuan tersebut di media sosial. B. Mengabaikan temuan untuk menghindari kontroversi. C. Melaporkan temuan secara rahasia kepada otoritas terkait. D. Memanfaatkan celah tersebut untuk kepentingan pribadi. E. Mendiskusikan temuan dengan mahasiswa di kelas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melaporkan temuan secara rahasia kepada otoritas terkait adalah tindakan etis yang tepat,
melindungi keamanan nasional sambil memenuhi tanggung jawab etis sebagai peneliti. 6. Dalam konteks etika penelitian, prinsip beneficence mengharuskan seorang dosen lektor kepala untuk a. Meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat penelitian. b. Mempublikasikan semua hasil penelitian tanpa kecuali. c. Mengutamakan kepentingan sponsor penelitian. d. Melibatkan sebanyak mungkin subjek penelitian. e. Menghindari penelitian kontroversial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah a. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa prinsip beneficence dalam etika penelitian menekankan pentingnya meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat bagi subjek penelitian dan masyarakat. 7. Profesor Dian, seorang dosen lektor kepala, diminta untuk mereview sebuah artikel jurnal yang memiliki kesamaan substansial dengan penelitiannya yang belum dipublikasikan. Tindakan etis apa yang harus diambil? A. Menolak mereview artikel tersebut karena konflik kepentingan. B. Mereview artikel dengan bias negatif. C. Menggunakan informasi dari artikel untuk mempercepat penelitiannya. D. Membocorkan isi artikel kepada kolega. E. Mereview artikel tanpa memberitahu editor tentang konflik kepentingan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menolak mereview artikel karena konflik kepentingan adalah tindakan etis yang tepat untuk menjaga integritas proses peer review. 8. Dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi, seorang dosen lektor kepala menemukan bahwa kegiatan pengabdian masyarakatnya berpotensi menghasilkan paten. Langkah tepat apa yang harus diambil? A. Mengabaikan potensi paten demi fokus pada pengabdian. B. Menghentikan kegiatan pengabdian untuk fokus mengembangkan paten. C. Melanjutkan pengabdian sambil memproses paten dengan dukungan institusi. D. Menyerahkan hak paten sepenuhnya kepada masyarakat. E. Menjual hak paten kepada perusahaan swasta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melanjutkan pengabdian sambil memproses paten dengan dukungan institusi adalah langkah yang tepat, mengintegrasikan pengabdian dan penelitian serta potensi inovasi. 9. Dr. Eka, dosen lektor kepala, menghadapi dilema etis ketika hasil penelitiannya berpotensi disalahgunakan untuk tujuan berbahaya. Tindakan terbaik yang harus diambil adalah A. Membatalkan publikasi hasil penelitian. B. Mempublikasikan hasil tanpa mempertimbangkan konsekuensi. C. Memodifikasi hasil agar terlihat kurang berbahaya. D. Mendiskusikan implikasi etis dengan komite etik dan mencari solusi. E. Menyerahkan hasil penelitian ke pihak militer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mendiskusikan implikasi etis dengan komite etik dan mencari solusi adalah tindakan terbaik, menyeimbangkan kepentingan ilmiah dan tanggung jawab etis. 10. Dalam konteks inovasi pendidikan, seorang dosen lektor kepala ingin menerapkan metode pembelajaran baru yang kontroversial. Pendekatan terbaik adalah A. Langsung menerapkan metode tanpa persetujuan. B. Mengabaikan inovasi dan tetap menggunakan metode lama. C. Melakukan uji coba terbatas, evaluasi, dan revisi sebelum penerapan penuh. D. Meminta mahasiswa memilih antara metode baru atau lama. E. Menerapkan metode baru hanya untuk mahasiswa berprestasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan uji coba terbatas, evaluasi, dan revisi sebelum penerapan penuh adalah pendekatan terbaik, memastikan efektivitas dan keamanan metode baru. 11. Profesor Fajar, dosen lektor kepala,
menemukan bahwa data penelitiannya telah dimanipulasi oleh asisten peneliti. Tindakan etis yang harus diambil adalah A. Mengabaikan manipulasi karena hasilnya mendukung hipotesis. B. Memecat asisten tanpa investigasi lebih lanjut. C. Melanjutkan publikasi tanpa koreksi. D. Menginvestigasi, menarik publikasi jika ada, dan melakukan koreksi data. E. Menyalahkan asisten dalam publikasi berikutnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menginvestigasi, menarik publikasi jika ada, dan melakukan koreksi data adalah tindakan etis yang tepat, menjaga integritas penelitian dan transparansi ilmiah. 12. Dalam konteks pengabdian masyarakat, pendekatan Participatory Action Research atau PAR yang dilakukan oleh dosen lektor kepala bertujuan untuk A. Mempercepat proses pengumpulan data penelitian. B. Meningkatkan citation index peneliti. C. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pemecahan masalah. D. Mengurangi biaya penelitian. E. Mempermudah publikasi di jurnal internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PAR bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pemecahan masalah, sejalan dengan prinsip pengabdian masyarakat yang efektif. 13. Dr. Gita, dosen lektor kepala, diminta untuk menjadi saksi ahli dalam kasus hukum yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Pendekatan etis terbaik adalah A. Menolak permintaan untuk menghindari kontroversi. B. Menerima dan memberikan kesaksian yang mendukung pihak yang membayar lebih. C. Menerima dan memberikan kesaksian objektif berdasarkan bukti ilmiah. D. Mendelegasikan tugas kepada kolega junior. E. Menerima namun menghindari pertanyaan sulit saat persidangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menerima dan memberikan kesaksian objektif berdasarkan bukti ilmiah adalah pendekatan etis terbaik, menjunjung integritas akademik dan tanggung jawab sosial. 14. Dalam melaksanakan kolaborasi akademik internasional, seorang dosen lektor kepala harus mempertimbangkan A. Hanya keuntungan finansial bagi institusinya. B. Keselarasan dengan agenda politik pemerintah. C. Potensi publikasi di jurnal berimpak faktor tinggi. D. Keseimbangan manfaat, etika, dan dampak sosial budaya. E. Peluang untuk studi lanjut di luar negeri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mempertimbangkan keseimbangan manfaat, etika, dan dampak sosial budaya adalah penting dalam kolaborasi akademik internasional, menjamin keberlanjutan dan manfaat bersama. 15. Profesor Hana, dosen lektor kepala, menemukan bahwa metode pengajaran inovatifnya sangat efektif. Langkah terbaik untuk mengimplementasikan Tridharma terkait temuan ini adalah A. Menggunakan metode tersebut tanpa membaginya dengan kolega. B. Mempatenkan metode untuk keuntungan pribadi. C. Melakukan penelitian formal, publikasi, dan diseminasi kepada sesama pendidik. D. Menggunakan metode hanya untuk kelas unggulan. E. Menjual metode kepada institusi pendidikan lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan penelitian formal, publikasi, dan diseminasi kepada sesama pendidik mengintegrasikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian sesuai dengan prinsip Tridharma perguruan tinggi.